teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan benang polycherry ukuran D18. Bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4 dengan berat 100 gram. Kemudian ada gunting, alat ukur, jarum tapestri, dan kita nanti menggunakan hakpen ukuran 3. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Di sini kita sudah membuat alas, diawali dengan membuat 55 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 5. Setelah selesai dengan kelipatan 5, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 56 rantai. Setelah itu, di lubang rantai kedua dari hakpen, kita isi dengan SC di setiap lubang sampai di ujung rantai. Kemudian setelah itu kita membuat 1 rantai, kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 10 baris seperti ini. Setelah ada 10 baris, kita lanjut ke pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Masuk di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar, jangan lupa di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini untuk pondasi yang pertama. Sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 5 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 5, nanti untuk pondasi yang pertama bisa kita ulangi lagi. Dan tadi totalnya ada 130 SC, jika dibagi 5 sudah genap, tidak ada sisa. Langsung saja kita membuat pondasi yang kedua. Kita slip stitch di lubang SC yang awal. Kemudian membuat 3 rantai. Nah, 3 rantai ini kita anggap sebagai DC. Kemudian lanjut, di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Jadi kita membuat DC memutar sampai di pondasi yang kelima. Nah, seperti ini ya. Untuk pondasinya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Jika lebih dari 5 juga tidak apa-apa ya. Nah, untuk pondasi yang kedua ini sampai ke pondasi yang kelima dan seterusnya, kita isi 1 lubang dengan 1 DC. Nanti kita bertemu di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Setelah itu kita lanjut membuat 3 rantai. Di setiap lubang kita isi dengan DC seperti di pondasi yang kedua. Kita masuk di pondasi yang ketiga ya. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi kelima atau di pondasi keenam. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat pondasi sebanyak 6 baris, kemudian kita slip stitch di lubang 3 rantai yang awal. Untuk pondasi yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke motif. Langsung saja kita awali membuat 1 rantai, setelah itu masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat 2 SC, di setiap lubang kita isi dengan 1 SC, kemudian membuat 6 rantai. Skip 3 lubang, membuat 2 SC, di setiap lubang kita isi 1. Membuat 6 rantai. Kita skip 3 lubang, membuat 2 SC. Kemudian membuat 6 rantai. Skip 3 lubang, membuat 2 SC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di SC yang awal. Setelah itu membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, kemudian masuk di lubang SC selanjutnya. Membuat 1 DC. Setelah itu membuat 4 rantai. Kemudian masuk di lubang SC, di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Lalu membuat 4 rantai. Masuk di lubang DC, di setiap lubang, maksudnya masuk di lubang SC, di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Membuat 4 rantai, kemudian masuk di lubang SC, kita isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Di sini kita sudah sampai di baris kedua, bagian akhir. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Sekarang kita masuk di baris yang ketiga. Nah, setelah itu kita slip stitch di bagian
lubang back loop. Di DC selanjutnya kita slip stitch lagi di lubang rantai sampai di lubang rantai kedua. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat SC dari lubang 6 rantai yang ini. Nah, kita membuat SC seperti ini. Kemudian membuat 3 rantai. Lalu masuk di lubang DC. Kita isi dengan 1 DC di setiap lubang. Seperti ini, kemudian membuat 3 rantai. Lanjut, masuk di lubang 6 rantai. Membuat SC. Membuat 3 rantai. Kemudian masuk di lubang DC. Kita isi dengan 1 DC di setiap lubang. Kemudian membuat 3 rantai, maksudnya masuk di lubang 6 rantai, membuat SC, membuat 3 rantai, membuat 2 DC, setelah itu membuat 3 rantai. Kemudian membuat SC di lubang 6 rantai. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga, kita slip stitch di SC yang awal. Kemudian kita slip stitch di setiap lubang rantai. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk membuat SC di lubang DC. Setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Kemudian membuat 3 rantai. Masuk di lubang DC. Masing-masing kita isi dengan 1 SC. Lalu membuat 3 rantai. Masuk di lubang DC, kita isi dengan 1 SC. Membuat 3 rantai. Masuk di lubang DC, kita isi dengan 1 SC. Membuat 3 rantai. Kemudian membuat SC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Sangat cantik sekali ya.
Saatnya kita masuk di baris berikutnya, membuat 3 rantai. Kemudian lanjut, di setiap lubang SC kita isi dengan 1 DC, di setiap lubang rantai kita isi juga dengan 1 DC seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian akhir, di baris yang selanjutnya ya ini, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan, sangat cantik sekali ya. Saatnya kita masuk di motif yang selanjutnya. Nanti motifnya jadinya seperti ini. Nah, ini aku beri nama motif diamond ya. Kita lanjut di baris motif selanjutnya, membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut di lubang selanjutnya membuat SC seperti ini, sudah ada 2 SC. Kemudian kita membuat 6 rantai. Kita skip 3 lubang. Kemudian membuat SC. Di setiap lubang kita isi 1 sampai terkumpul 2 SC. Lanjut membuat 6 rantai. Kemudian kita skip 3 lubang, membuat 2 SC. Membuat 6 rantai. Kita skip 3 lubang, membuat 2 SC. Nah, seperti ini. Caranya sama seperti di motif yang pertama. Nah, lakukan cara yang sama seperti di motif yang awal ini. Kita nanti bertemu saat mau membuat lace ya. Nah, di sini kita lace-nya nanti akan menggunakan double crochet. Ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu, kita nanti bertemu di motif yang terakhir. Sudah sampai di motif terakhir, baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya, sangat cantik sekali. Nah, di sini kita akan membuat lace-nya dengan cara membuat DC memutar. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Caranya sama seperti kita membuat pondasi yang ini ya. Langsung saja membuat 3 rantai, kemudian lanjut membuat DC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat sebanyak 3 atau 4 baris. Jika mau lebih barisnya juga bisa ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat
mau membuat handle-nya. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Nah, seperti ini. Sisa benangnya ini nanti kita selip-selipkan di bagian dalam. Nah, seperti ini ya untuk dalamnya. Alasnya nanti bisa kita beri busati, dalamnya kita beri furing, dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting maupun kancing magnet. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini kita akan pasang untuk ring bulatnya. Nah, seperti ini sudah kita pasang, dan tadi juga sudah aku buatkan handle. Cara pembuatan handle linknya sudah ada di bagian kolom deskripsi ya. Nah, seperti ini untuk sling bagnya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.